Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi khairi kitabin unzil wa bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terus memperbanyak ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak syukur dan juga zikir kepada Allah. Dengan bersyukur, maka sesungguhnya kesyukuran itu kembali kepada kita. Allah akan menambahkan apa yang telah kita miliki karena kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, maka sesungguhnya dia sedang mensyukuri. Syukur itu kembali kepada dirinya. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan selalu mengingat berzikir kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, pasti aku akan mengingatmu, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini khatib mengajak para jamaah sekalian untuk mendengarkan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita terkait dengan sumber ketenangan, keselamatan dan juga kecelakaan bagi manusia. Hadirin rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan bahwa sumber ketenangan, kedamaian, kesenangan, kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia, dan begitu juga sumber dari kesengsaraan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan, semuanya berasal daripada bagaimana kemampuan kita sebagai manusia untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nazi'at menyatakan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka kelak nanti tempatnya adalah dalam neraka al-jahim. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya,
yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti tempatnya adalah di surga Jannatun Na'im. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dari ayat ini kita bisa lihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengontrol dirinya, bukan mengkebiri, karena kita tidak diperintahkan untuk mengkebiri, menghabiskan, melenyapkan nafsu yang ada dalam diri kita. Karena kalau nafsu ini hilang dalam diri kita, maka kehidupan tidak akan berlangsung. Ketika seorang tidak punya nafsu kepada lawan jenisnya, maka tidak akan ada pernikahan. Dan kalau tidak ada pernikahan, maka keturunan tidak akan ada. Kalau keturunan tidak ada, maka lenyaplah kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengontrol, bukan melenyapkan nafsu kita. Nafsu makan kita perlukan agar supaya kita punya keinginan untuk makan, yang dengan makan itu bisa menopang tubuh kita, bisa jadi sehat, dan kemudian kita bisa beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang sukses, orang yang menang, orang yang beruntung adalah orang yang sanggup mentazkiyahkan, membersihkan hati jiwanya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan sebaliknya, orang yang rugi adalah mereka yang mengotori hati dan jiwa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Allah memberikan kita nafsu tadi agar supaya kita bisa melangsungkan kehidupan kita. Di dalam diri kita ini ada unsur-unsur yang tadi bersifat positif, nafsu yang bersifat positif dan juga negatif, yang mengajak kita kepada kebaikan dan juga mengajak kita kepada keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi orang bertakwa. Tapi pada saat yang sama sesungguhnya kita manusia punya potensi untuk menjadi orang jahat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan tertentu seperti misalnya yang sekarang lagi marak dibicarakan terkait dengan LGBT misalnya, ada orang yang mendalilkan bahwa sifat tersebut atau kelakuan tersebut adalah sesuatu yang alami. Kemudian disebabkan alami, kita harus memahami, dan bahkan kalau perlu kita harus menghormati. Hadirin rahimakumullah, sebagai manusia yang memiliki sifat tersebut, kita hormati kemanusiaannya. Akan tetapi tingkah laku perbuatan yang melibatkan yang disebut tadi LGBT tadi harus kita kecam, tidak bisa kita terima. Dan alasan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang alami tidak bisa diterima sama sekali. Kenapa? Karena seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, pada prinsipnya manusia sebenarnya punya potensi untuk menjadi orang yang jahat, termasuk tadi pelaku hal tersebut. Tapi apakah dia telah mengontrol, telah menguasai dirinya, telah berusaha untuk melawan kehendak keinginan nafsunya, sehingga dia bisa lari dari perbuatan, dari tingkah laku yang hina tadi. Disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertarungan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk menundukkan keinginan kita, hawa nafsu kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi, itulah inti daripada keberislaman. Maka Islam artinya adalah menyerahkan, berserah diri, tunduk, menghinakan diri kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya.
bahkan terhadap diri, kehendak dan keinginan kita sendiri. Maka orang yang sanggup sepenuhnya menyerahkan kehidupannya kepada Allah, menundukkan kehendaknya kepada aturan-aturan Allah, dialah orang-orang yang sesungguhnya merdeka, bebas dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya tidak dikontrol oleh siapapun. Tidak dikontrol oleh pihak luar, bahkan tadi tidak dikontrol oleh keinginan dirinya sendiri. Tapi hidupnya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang telah memberikannya segala sesuatu, memberikannya kehidupan. Maka kepadanya lah kemudian dia menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar yang selalu kita ungkapkan dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah sebuah hadisnya pernah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Seseorang tidak sempurna imannya kalau hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang telah aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berislam berarti kita berusaha untuk menundukkan keinginan kita, menundukkan kemauan kita, menundukkan apa saja yang menjadi keinginan kita sebagai manusia semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita harus sesuai dengan keinginan Allah. Kemauan kita harus sesuai dengan kemauan Allah. Itulah namanya seorang muslim yang sejati. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya bahwa salah satu sumber kebinasaan, kecelakaan dan kesengsaraan tadi adalah ketika hawa nafsu diikutkan oleh manusia. Thalathun muhlikat, syuhun muta', hawan muttaba' wa i'jabul mar'i li nafsihi. Ada 3 hal yang dapat mencelakakan manusia. Ada 3 hal yang menjadi sumber kesengsaraan, kebinasaan, kejatuhan manusia. Yang pertama, apabila kekikiran, kebakhilan diikuti. Kemudian nafsu yang diikuti. Dan yang kedua, orang bangga, ujub terhadap dirinya sendiri. Ini hadirin rahimakumullah, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hawa nafsu telah diikuti, maka kehinaan, kehancuran, kebinasaan akan menempa ataupun akan menimpa manusia itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, andaikan kebenaran mengikuti hawa nafsu, andaikan kebenaran mengikuti keinginan manusia, bukan saja manusianya yang akan binasa, bahkan langit dan bumi pun akan hancur binasa berantakan. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Andaikan kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya langit dan bumi akan binasa beserta apa yang ada di dalamnya. Ini sangat luar biasa, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dan apabila kita renungkan dalam kehidupan kita pada hari ini, sesungguhnya kekacauan, kerusuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, apakah itu berupa kekacauan politik, kerusuhan ekonomi dan sebagainya, adalah bersumber daripada nafsu yang diikutkan tadi. Banyak orang gagal untuk mengontrol nafsunya, sehingga kadang setiap bisikan nafsunya terus dikejar. Bahkan Allah menyatakan ada yang mengejarnya sampai ke liang kubur, hatta zurtumul maqabir. Ketika orang telah mengikutkan hawa nafsunya, akhirnya segala apapun akan mereka lakukan, berupa kezaliman, kesombongan, kesemena-menaan, akan menjadi hiasan hidup orang-orang yang mengikutkan hawa nafsunya. Rasa malu pun kadang terputus dari orang-orang tersebut karena
mengejar keinginan hawa nafsunya tadi. Bahkan jika perlu mereka korupsi, mereka akan korupsi. Kalau mereka harus menipu, mereka akan menipu demi memenuhi keinginan hawa nafsunya tadi. Bahkan jika perlu melakukan hal yang lebih dari itu pun akan mereka lakukan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi jika nafsu bertahta dalam diri manusia. Nafsu menjadi pintu kehancuran yang akan membawa manusia pada kehinaan. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dinasehati hati-hati dengan nafsu kita. Hati-hati kita mengendalikan jiwa kita. Karena kegagalan kehidupan ini semua berawal daripada ketidakmampuan kita untuk mengontrol nafsu kita. Banyak orang yang tadinya terhormat, tapi kemudian mereka menjadi terhina. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh nafsu tamak, serakah yang menghiasi diri orang tersebut. Semua dikejar, bahkan kadang tidak peduli lagi halal dan haram. Inilah yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah dalam sebuah ungkapannya, ma basiqat aghsanu dhullin illa bidhabri tama'in, bahwa cabang-cabang kehinaan itu muncul disebabkan oleh benih-benih ketamakan yang hadir, yang ada dalam diri manusia. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menundukkan diri kita, menghambakan diri kita semata-mata kepada Allah, sesuai dengan tujuan daripada diciptakannya diri kita ini di permukaan bumi, yaitu untuk menghambakan diri kita semata-mata kepada Allah, tidak kepada yang lain, tidak kepada manusia, bahkan tadi tidak kepada diri kita sendiri pun. Kalau kita berhasil melakukan itu, insya Allah kita akan termasuk apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat, harta, anak tidak akan memberi manfaat kepada kita kecuali jiwa hati yang bersih, kecuali jiwa hati yang terlepas daripada kontrol nafsu itu. Itulah yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.